Pihak Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, STIP, masih enggan memberikan komentar terkait kasus penganiayaan yang dilakukan senior terhadap taruna tingkat pertama, Putu Satria Ananta Rustika, 19, pada Jumat, tanggal 3 Mei tahun 2024. Kita statementnya masih satu pintu dengan BPSDM, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kementerian Perhubungan, kata salah seorang humas STIP saat didatangi di lokasi kejadian pada Senin, tanggal 6 Mei tahun 2024. Pihak kampus enggan memberikan jawaban saat ditanya terkait rencana ke depan untuk mengurangi kekerasan dan senioritas di STIP. Ketika Kompas.com datang ke lokasi, kampus ini juga dijaga sangat ketat. Petugas keamanan akan bertanya keperluan para pengendara yang hendak masuk ke dalam area kampus. Sementara awak media ditahan tidak diperbolehkan masuk ke area kampus. Namun, setelah melakukan berbagai mediasi dengan pihak STIP, awak media diperkenankan masuk. Namun, belum diberikan izin mengambil gambar atau video. Pihak media juga terus berusaha melakukan mediasi oleh pihak STIP agar diberikan izin untuk meliput namun hingga kini masih disuruh menunggu. Beberapa kali awak media juga diminta untuk menunggu di luar kampus. Namun, setelah melakukan mediasi yang alot kini diperkenankan untuk menunggu di depan gedung utama, lobi, STIP. Saat ini, awak media tengah menanti pihak kepolisian yang kabarnya sedang melakukan rekonstruksi ulang peristiwa meninggalnya Putu Satria Ananta Rustika, 19. Jajaran Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara membawa tersangka bernama Tegar Raffi Sanjaya, 21, ke tempat kejadian perkara, TKP, sekitar pukul 11.53 waktu Indonesia Barat. Tegar datang dengan menggunakan baju tahanan berwarna oranye, celana pendek hitam, dan masker wajah ski berwarna hitam. Ia tertunduk malu saat harus melewati barisan para taruna tingkat 1 yang hendak menunggu jemputan di depan gedung utama untuk pulang ke rumah masing-masing. Sampai berita ini dibuat, pihak kepolisian dan Tegar juga belum keluar dari area kampus. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Kasus tewasnya taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STP Jakarta, Putu Satria Ananta Rustika di tangan seniornya Tegar Raffi Sanjaya tengah menjadi sorotan. Tegar yang kini jadi tersangka mengaku telah memukuli Putu sebanyak 5 kali di bagian ulu hati dengan maksud memberikan hukuman pada juniornya itu. Alasannya, lantaran korban dianggap melakukan kesalahan selesai mengenakan baju olahraga di dalam kelas. Kematian korban rupanya disebabkan kesalahan prosedur tersangka dalam menyelamatkan Putu. Upaya Tegar untuk menarik lidah korban justru menutup jalan nafas hingga akhirnya Putu menghembuskan nafas terakhir. Adapun imbas pemukulan, Putu mengalami luka memar di sejumlah bagian tubuhnya termasuk organ vital yakni paru-paru. Kapolres Metro Jakarta Utara, Gideon Arif Setiawan, dalam keterangan pada Sabtu 4 Mei mengatakan, dari hasil autopsi, Putu mengalami luka di ulu hati dan pecahnya jaringan paru-paru. Luka pada paru-paru tersebut yang mempercepat proses kematian korban. Imbas peristiwa ini, Tegar dijerat dengan pasal 338 Junto 351 KUHP tentang pembunuhan dan penganiayaan berat. Tegar pun terancam hukuman 15 tahun penjara. Dipukuli maka hilang kesadaran, lalu pingsan dan jatuh. Kemudian dilakukan pertolongan oleh rekan-rekannya dan dipindahkan ke satu tempat di kelas di sebelah toilet. Kemudian sebelum dipindahkan ke toilet dilakukan upaya penyelamatan menurut tersangka ya, penyelamatan dengan cara memasukkan tangan di mulut untuk menarik lidahnya. Tapi justru itu kemudian yang menutup saluran pernapasan sehingga korban meninggal dunia. Tegar Raffi Sanjaya telah ditetapkan sebagai tersangka tewasnya sang junior di STIP Jakarta pada Sabtu 4 Mei lalu. Ia diketahui melakukan pemukulan pada korban Putu Satria Ananta Rustika sebanyak 5 kali di bagian ulu hati pada Jumat 3 Mei. Sosok Tegar pun sempat dihadirkan polisi dalam rilis pada Sabtu malam. Kala itu Tegar sudah mengenakan baju tahanan warna oranye dan mengenakan masker. Kedua tangannya pun diborgol. Tak banyak keterangan yang disampaikan oleh Tegar kala itu. Saat ditanya oleh Kapolres Metro Jakarta Utara, Gideon Arif Setiawan, Tegar menyatakan siap untuk mempertanggungjawabkan tindakannya.
Adapun dalam kasus ini Tegar dijerat dengan pasal 338 Junto 351 KUHP tentang pembunuhan dan penganiayaan berat. Tegar pun harus melepaskan cita-citanya lantaran terancam kurungan pidana selama 15 tahun penjara. Pemuda 21 tahun itu diketahui melakukan pemukulan pada Putu dengan dalih penindakan. Hal ini lantaran korban yang dianggap melakukan kesalahan, yakni mengenakan seragam olahraga di dalam kelas. Tegar mengumpulkan 5 juniornya termasuk Putu di toilet pria dekat kelas. Aksi penganiayaan itu terhenti setelah Putu tumbang. Tersangka berupaya melakukan pertolongan dengan caranya yang tidak sesuai prosedur. Naas, Putu justru tewas akibat upaya yang salah tersebut. Siapa nama? Gampang ambil handphone. Baik-baik ya, pendidikannya kamu jalani prosesnya. Siapa nama? Gampang ambil handphone. Baik-baik ya, pendidikannya kamu jalani prosesnya. Aksi Tegar Raffi Sanjaya yang memukuli juniornya Putu Satria Anantarustika di lingkungan kampus STIP Jakarta rupanya membuat sang ibu kecewa berat. Paman Tegar, Triyono yang ditemui di wilayah Bekasi pada Minggu 5 Mei mengungkapkan, ibu tersangka yakni Sri tidak sadarkan diri begitu mendapat informasi ini. Triyono menerangkan, Sri kala itu mengaku kecewa dan menyayangkan tindakan Tegar terhadap juniornya. Dikatakan oleh Triyono, Sri berujar bahwa dirinya banting tulang demi membiayai Tegar, namun Tegar justru membalasnya dengan aksi keji tersebut. Triyono pun mengaku tak percaya keponakannya tega menganiaya korban hingga berujung tewasnya Putu. Tegar diketahui jadi tersangka tunggal dalam peristiwa ini. Ia melakukan pemukulan dengan kedok penindakan terhadap juniornya. Kepada polisi, Tegar mengaku memukuli Putu sebanyak 5 kali. Tegar pun menyatakan siap bertanggung jawab atas tindakannya tersebut. Kekerasan yang terjadi di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta membuat Kementerian Perhubungan turun tangan. Sebagaimana diketahui, STIP berada di naungan Kemenhub. Juru bicara Kemenhub Adita Irawati dalam keterangan video seperti dikutip pada Senin 6 Mei mengatakan, pihaknya langsung melakukan evaluasi terhadap pola pengasuhan. Guna pencegahan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan atau BPSDMP, Kemenhub membentuk tim investigasi internal. Evaluasi pola pengasuhan ini juga akan diterapkan di sekolah kedinasan yang berada di bawah naungan Kemenhub. Untuk menjamin tidak ada lagi potensi kekerasan dalam kampus, dilakukan penambahan CCTV di blank spot sudut kampus. Kemenhub juga telah memberikan sanksi tegas terhadap tersangka yakni dikeluarkan dengan tidak hormat dari kampus. Adapun sejauh ini belum ada laporan lain terkait aksi kekerasan serupa di kampus STIP Jakarta. Selain itu, untuk menjamin tidak ada lagi potensi tindak kekerasan di kemudian hari, sekolah juga telah melakukan penambahan CCTV pada blank spot di tiap kampus, meniadakan kegiatan yang berpotensi menimbulkan kekerasan, peningkatan peran pengasuh taruna, serta melibatkan secara aktif stakeholders yang berkait erat dengan proses pembentukan karakter, seperti misalnya Ikatan Alumni dan Asosiasi Profesi Pelaut. Selain itu, sanksi tegas juga akan diberlakukan, yakni dikeluarkan dengan tidak hormat dari pendidikan jika ditemukan adanya taruna yang melakukan tindakan kekerasan. Selain itu, untuk menjamin tidak ada lagi potensi tindak kekerasan. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.